Baik, kami mengucapkan selamat hari Sabat bagi kita semua yang hadir pada kesempatan yang indah ini, bagi yang di tempat ibadah maupun yang hadir melalui media Zoom. Kita patut memuji Tuhan atas berkat hari Sabat. Kita boleh berhenti dari segala kesibukan kita masing-masing dan bersekutu bersama Dia di dalam Anak-Nya. Pekabaran hari Sabat ini berupa pelajaran, namun pasti ada aplikasi praktikal yang menolong pertumbuhan kerohanian kita, khususnya di penghujung akhir zaman ini. Judul pekabaran kita atau pelajaran pada Sabat ini adalah Old Feast, New Feast, yang artinya hari raya yang lama dan hari raya yang baru. Isu merayakan hari-hari raya orang Yahudi bukan baru muncul akhir-akhir ini. Isu ini merayakan hari-hari raya sudah muncul sejak tahun 1930-an, tepatnya tahun 1933. Ada seorang yang bernama Herbert W. Armstrong. Dikatakan oleh Wikipedia tentang dia, selama mereka tinggal di Oregon, istrinya, Loma, berkenalan dengan seorang anggota Church of God hari ke-7, Emma Runcorn. Emma dan suaminya, O.J., adalah pemimpin awam di Church of God hari ke-7 Oregon Conference, sebuah kelompok Advent pemelihara hari ke-7 yang menolak otoritas Ellen G. White dan ajarannya. Herbert Armstrong hidup tahun 1892 sampai 1986. Kelompok yang dibentuk oleh Herbert Armstrong ini adalah sempalan kedua dari Gereja Advent. Sempalan pertama muncul tahun 1858 dan tergabung dalam Church of God juga. Mereka berbakti pada hari Sabat. Sempalan pertama tersebut dipimpin oleh Gilbert Cranmer, yang menolak juga ajaran Nyonya White. Dan salah satu ciri khas dia adalah tetap memperbolehkan merokok. Nah, di tahun 1933 itu muncul juga sempalan berikutnya yang dipimpin oleh Clarence O. Dodd, di mana ciri khas mereka adalah menggunakan nama-nama kudus, seperti Elohim, Yahweh, Jehovah, dan sebagainya. Semua sempalan ini adalah pemelihara hari Sabat dan mereka adalah non-trinitas. Jadi saudaraku dalam Tuhan, tidak ada yang baru di bawah matahari. Di zaman sekarang ini ada juga kelompok non-trinitas yang pelihara Sabat dan merayakan hari-hari raya orang Yahudi. Di Amerika banyak. Di zaman sekarang ini juga ada kelompok non-trinitas yang memelihara hari Sabat yang juga menggunakan nama-nama kudus seperti Elohim, Yahweh, Jehovah, dan sebagainya, termasuk nama Yesus, Yesua. Dulu ada dan masih ada sampai sekarang. Itu sebabnya Raja Salomo berkata, Pengkhotbah 1 ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi, jika ada yang membawa ajaran nama-nama kudus serta ajaran untuk merayakan hari-hari raya orang Yahudi, hal itu bukan baru. Itu sudah ada dan akan ada lagi. Yang sudah pernah dibuat, dibuat lagi. Tidak ada yang baru. Nah, fokus kita pada hari Sabat ini adalah tentang hari-hari raya. Saya menerima beberapa sharing tentang hal ini, dan ada yang berharap untuk dibahas. Dan puji Tuhan, Sabat ini akhirnya kita bisa pelajari untuk menjadi pembaharuan bagi kita semua. Sebab sepertinya semakin banyak orang yang bergumul tentang hal ini. Pekabaran ini bukan untuk mendiskreditkan kelompok atau pribadi, namun untuk memberikan pilihan agar umat-umat Allah yang menentukan pilihan nantinya memutuskan berdasarkan kebenaran sejati.
Jika ada kelompok atau pribadi yang memilih untuk merayakan hari raya orang Yahudi ini, itu adalah pilihannya. Semoga melalui pelajaran ini banyak yang terpanggil dan terbuka mata rohaninya, serta kembali kepada kebenaran. Beberapa waktu yang lalu, saya menerima pelajaran dari rekan-rekan Present Truth dari channel YouTube Amswap. Pelajarannya berjudul Tree of Life yang dibawakan oleh saudara Randy Tauran. Tujuan dari pelajaran tersebut adalah untuk memberikan pengertian kepada anggota kelompok Present Truth betapa pentingnya merayakan hari raya untuk keselamatan. Saya perlu bagikan cuplikan pelajaran tersebut agar saudara melihat dan mendengar secara langsung, sehingga membantu mengerti dasar pengertian mereka. Cuplikan ini cukup panjang, sekitar 6 menit. Oleh karenanya itu harap bersabar dan boleh diikuti agar mengerti pada saat kita lanjutkan nanti. Nah, sekarang saya tanya gini. Waktu Adam belum diciptakan dan sudah direncanakan untuk diciptakan, apakah Tuhan tanya kepada Adam, kamu mau nggak diciptakan? Enggak. Pokoknya Adamnya belum ada. Nggak mau sih. Oke, nggak mau lah, nggak usah. Enggak, karena Adam nggak ada. Jadi Tuhan ciptakan tanpa tanya. Karena nggak ada pilihan lain. Tapi manusia harus ada hak memilih dong, mau diciptakan atau enggak. Tapi nggak bisa ditanya sebelum diciptakan. Oleh sebab itu, setelah diciptakan, ditanya, mau nggak kamu hidup? Karena kalau kamu nggak mau, oke. Saya tarik nafasnya, dan saya nggak akan paksa kamu hidup, saya tarik nafasnya. Apakah ngerti itu? Tentu saja Tuhan nggak bilang gitu, tapi kita akan lihat prinsipnya nanti. Karena kan bisa saja, oh tapi saya nggak mau. Oke. Ditariklah nafasnya. Atau saya mau, oke, dibiarin. Karena walaupun Tuhan berhak untuk semua itu, dia tetap kasih pilihan. Mau nggak? Kamu mau hidup terus atau nggak mau? Itu pilihan kamu. Kamu mau nggak hidup terus? Karena saya udah ciptain. Kamu mau nggak hidup atau enggak? Bilang apa? Boleh makan. Kamu boleh makan. Termasuk tree of life. Boleh. Dan kalau kamu makan termasuk tree of life, yang ada life, kamu live. Dan kalau kamu makan itu artinya kamu terima kehidupan yang dinafaskan ke dalam tubuh kamu. Dengan makan yang tidak dilarang, saya terima nafas kehidupan. Artinya bukan buahnya yang membuat kehidupan, tapi makan yang nggak dilarang itu artinya saya terima, saya mau hidup. Dan yang menghidupkan adalah nafas kehidupan. Dengan saya makan apa yang tidak dilarang. Sebaliknya, kalau kamu makan yang dibilang jangan dimakan, walaupun yang dimakan yang dilarang bukan penyebab kamu akan mati, tapi itu simbol kamu tolak nafas kehidupan. Itu simbol. Jadi simbol bukan kenyataan. Jadi di Eden sudah ada type, sudah ada shadow. Iya. Apakah di Eden sebelum dosa sudah ada bayang-bayang yang menjadi bayangan kenyataan? First provision, kesempatan pertama kan? Kesempatan pertama ialah ini, kamu mau hidup atau enggak? Saya sudah ciptain kamu mau hidup atau enggak? Dan ujiannya apa? Ujian kehidupan. Ini ujiannya. Ujian pertama adalah kamu mau hidup atau enggak? Dan ujiannya ialah makan lambang kehidupan atau enggak. Eat meat or not. Kalau eat meat, kamu hidup. Enggak mau eat meat, kamu mati. Dan kita tahu hasil ujiannya apa? Mereka enggak makan lambang kehidupan. Dan karena mereka enggak makan
lambang kehidupan, mereka harus mati. Mereka gagal probation pertama dan harus mati. Harus mati. Mereka pilih mati kok. Dengan makan mereka bilang apa? Saya sebenarnya nggak mau. Kalau ditanya, saya nggak mau diciptakan. Seakan-akan. Tapi Tuhan bilang apa? Saya mau kasih probation kedua. Karena kita tahu Hawa tertipu kan. Tapi bagaimana mau kasih kesempatan lagi kalau kamu harus mati, betul? Bagaimana saya kasih kesempatan kedua kalau waktu gagal kamu mati? Orang yang mati bisa nggak dikasih kesempatan lagi, San? Nggak bisa. Enggak. Artinya, supaya kamu dikasih kesempatan lagi dan diuji yang sama lagi, harus ada yang mati bagi kamu. Harus ada yang mati. Dan kamu harus terima yang mati ini. Karena kalau kamu tolak, ya udah. Kamu nggak bisa hidup. Dengan kamu terima pengganti kamu, kamu bisa hidup lalu diuji lagi. Lalu ujian berikutnya apa? Kamu bisa hidup dan nggak mati gara-gara itu. Dan ini adalah kamu punya second probation. Coba lihat di atas. Test of life. Oke, sama lah. Test of life. Eat meat or not to eat meat. Sama lah, Sen. Kenapa mau beda? Eat meat and live. Eat meat and live. Sama. Bedanya harus korbankan domba. Itu aja bedanya. Supaya kamu hidup. Habis itu, kalau kamu nggak mau makan, kamu apa? You die. Pilih mati. Ini. Dan ini belum habis probationnya. Jadi nggak bisa ada harus mati karena belum habis probationnya. Jadi apakah probation 1 dengan 2 sama? Bedanya yang sini hidup karena diberikan nafas, yang sini hidup karena ada yang mati bagi kamu, dan lambang kematian itu Itulah yang diyakini oleh kelompok tersebut dan mereka sudah hidupkan. Nah, apa yang saya sampaikan dalam pelajaran ini adalah agar saudara mengerti apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan tentang hari raya. Kita akan mulai dengan membaca beberapa tulisan Roh Nubuat sehubungan dengan pohon pengetahuan baik dan jahat, serta pohon kehidupan. Sebab itu menjadi dasar kelompok tersebut merayakan hari-hari raya. Nah, tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, berikut Roh Nubuat menyatakan. Dalam buku Confrontation halaman 10 paragraf 1 berkata, Allah dalam berunding dengan anaknya membentuk rencana untuk menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Manusia harus ditempatkan pada masa percobaan. Dia harus diuji dan dibuktikan. Jika dia harus menanggung ujian Allah dan tetap taat dan setia melalui pencobaan pertama, dia tidak akan diliputi oleh godaan yang terus-menerus, tetapi harus ditinggikan setara dengan para malaikat dan dibuat sejak saat itu abadi. Allah Bapa berunding dengan anaknya sehubungan dengan rencana menjadikan manusia menurut gambarnya. Dan dalam rencana itu dibahas juga tentang masa percobaan. Sebab manusia harus diuji dan dibuktikan apakah tetap taat dan setia kepada Allah. Perhatikan, ujian yang diberikan adalah untuk apakah tetap setia atau tidak. Bukan mau hidup atau mau mati. Dan bila terbukti setia, maka manusia akan sama dengan malaikat, hidup abadi, bebas dari godaan. Nah, apakah buktinya Allah yang disebutkan dalam kutipan ini adalah Allah Bapa? Roh Nubuat menjawab dirinya sendiri dan memberikan penjelasan tambahan. Dalam The Story of Redemption, halaman 19, paragraf 2. Bapa berkonsultasi dengan anaknya sehubungan dengan segera melaksanakan tujuan mereka menjadikan manusia untuk menghuni bumi. Dia akan menempatkan manusia dalam masa percobaan untuk menguji kesetiaannya
sebelum dia dapat dinyatakan aman selamanya. Jika dia bertahan dalam ujian yang menurut Allah layak untuk membuktikannya, dia pada akhirnya menjadi setara dengan para malaikat. Dia mendapat kemurahan Allah dan dia dapat berbincang dengan malaikat dan mereka bersamanya. Roh nubuat membuktikan bahwa hanya 2 oknum yang berencana dan menjadikan manusia, yaitu Bapa dan Anaknya. Tidak ada yang lain. Nah, dalam rencana itu, Bapa dan Anaknya menetapkan sebagaimana para malaikat, manusia juga harus melalui masa percobaan. Dan jika lulus ujian pertama ini, maka tidak akan ada lagi pencobaan terus-menerus. Dan manusia akhirnya ditinggikan sama dengan malaikat, serta menjadi kekal. Jadi, tujuan masa percobaan itu adalah untuk membuktikan apakah manusia setia atau tidak. Dan jika terbukti setia, karunia istimewa menjadi bagian manusia, yaitu menjadi kekal sama seperti malaikat. Kembali, ujian tersebut bukan untuk pilih hidup atau mati, tetapi apakah setia atau tidak. Kemudian dalam Para Nabi dan Bapa jilid pertama halaman 38 paragraf 1, Nyonya White menuliskan, mereka direncanakan untuk dapat menikmati persekutuan dengan Allah dan malaikat-malaikat suci. Tetapi sebelum mereka memperoleh kehidupan yang kekal itu, kesetiaan mereka harus diuji. Semenjak awal kejadian manusia, satu ujian telah diadakan guna menguji keinginan untuk memanjakan diri, satu nafsu yang berbahaya yang telah menjadi dasar daripada kejatuhan Lusifer. Pohon pengetahuan baik dan jahat tumbuh dekat pohon al-hayat di tengah-tengah taman itu adalah sebagai suatu alat penguji akan penurutan, iman, dan kasih daripada leluhur kita yang pertama. Dari sini kita bisa lihat bahwa ujian itu muncul oleh karena kejatuhan Lusifer. Lusifer tidak setia, tidak menurut. Oleh karena itu manusia pada waktu diciptakan perlu juga mengalami ujian yang sama. Apakah dia menurut dan setia? Adam dan Hawa diuji bukan untuk memilih hidup atau mati, tetapi supaya mereka hidup kekal, mereka diuji apakah setia dan menurut kepada Allah. Ujiannya adalah untuk penurutan, iman, dan kasih. Dan untuk itu, bahkan Allah bantu. Para Nabi dan Bapa jilid pertama halaman 42 paragraf 2. Leluhur kita yang pertama tidaklah dibiarkan begitu saja tanpa mendapat amaran lebih dahulu tentang bahaya yang mengancam mereka. Pesuruh-pesuruh sorga membeberkan kepada mereka sejarah kejatuhan setan dan rencananya untuk membinasakan mereka, menjelaskan dengan lebih sempurna sifat pemerintahan ilahi yang sedang dicoba untuk digulingkan oleh penghulu kejahatan itu. Para malaikat Allah suruh untuk menjelaskan kepada Adam dan Hawa adanya ancaman dari setan yang hendak membinasakan manusia. Karenanya para Nabi dan Bapa jilid pertama halaman 43 paragraf 2 melanjutkan, malaikat-malaikat mengamarkan mereka supaya selalu waspada terhadap tipu daya setan, karena usahanya untuk menjerat mereka tidak pernah mengenal lelah. Selagi mereka taat kepada Allah, si jahat itu tidak akan dapat membinasakan mereka. Karena bila perlu, setiap malaikat di sorga akan disuruh untuk menolong mereka. Jikalau mereka tetap menolak bujukannya yang pertama, mereka akan selamat, sama seperti pesuruh-pesuruh sorga itu. Tetapi sekali saja mereka menyerah kepada godaan itu, keadaan mereka akan menjadi begitu merosot, sehingga dalam diri mereka sendiri, mereka tidak punya kuasa atau kesanggupan untuk menentang setan. Adam dan Hawa tidak dibiarkan begitu saja dan membuat pilihan yang salah. Oh tidak. Adam dan Hawa mendapat seluruh informasi penting tentang ancaman yang ada, agar mereka jangan membuat pilihan yang salah, agar mereka tetap setia dan menurut dan tidak binasa. Bahkan, dalam Para Nabi dan Bapa jilid pertama halaman 44 paragraf 2, Roh Nubuat berkata, malaikat-malaikat telah mengamarkan Hawa agar jangan memisahkan diri dari suaminya,
sementara sedang asyik dengan pekerjaan mereka sehari-hari dalam taman itu. Bersama-sama dengan suaminya, ia berada dalam bahaya pencobaan yang lebih kecil daripada kalau ia berjalan sendirian. Tapi sayangnya, Hawa akhirnya jatuh. Apakah hal itu karena Hawa sudah tidak mau hidup lagi? Oh, bukan. Para Nabi dan Bapa jilid pertama halaman 42, halaman 44 paragraf 2 melanjutkan. Tetapi sedang asyik dalam tugas yang menyenangkan itu, dengan tidak sadar, ia telah meninggalkan suaminya. Pada waktu ia menyadari bahwa ia sendirian, ia merasakan adanya bahaya. Tetapi sambil mengusir rasa takutnya itu, ia merasa bahwa ia mempunyai akal budi dan kekuatan yang cukup untuk mengetahui serta menolak yang jahat. Artinya Hawa merasa percaya diri. Dengan tidak mengindahkan amaran-amaran malaikat-malaikat, segera ia mendapati dirinya sedang melihat-lihat pohon yang dilarang itu dengan perasaan ingin tahu, bercampur dengan rasa kekagumannya. Buahnya memang indah sekali, dan ia bertanya-tanya dalam dirinya, mengapa Tuhan telah menahan buah ini dari mereka? Hawa akhirnya mendekat ke pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, bukan karena dia memilih untuk mati, tetapi karena perasaan ingin tahu. Oleh karena perasaan ingin tahunya itu, meskipun Hawa sempat takut, tapi dia usir rasa takutnya dengan merasa bahwa dia mampu. Dia punya akal budi dan kekuatan untuk melawan setan. Padahal malaikat sudah amarkan, jangan. Apakah Hawa berhasil? Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 42, paragraf 2. Adam dan Hawa diizinkan makan semua pohon di rumah Eden mereka, kecuali satu. Tuhan berkata kepada pasangan kudus itu, pada hari kamu makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kamu pasti akan mati. Lihat Kejadian 3. Hawa ditipu oleh ular. Ini juga tadi yang disampaikan oleh saudara Randy, bahwa Hawa ditipu. Dan dibuat percaya bahwa Allah tidak akan melakukan apa yang dia katakan. Namun Hawa ditipu bukan masalah kematian. Ya. Hawa ditipu oleh setan. Namun itu bukan alasan sebab Hawa sudah diamarkan jangan berpisah dari suaminya. Tapi dia tetap pergi karena merasa mampu. Akhirnya Hawa kena tipu dan jatuh. Sementara dunia-dunia lain mereka tetap setia. Kenapa? Kita baca Early Writings halaman 39 paragraf 3. Tuhan telah memberi saya pandangan tentang dunia lain. Sayap diberikan kepada saya dan seorang malaikat menemani saya dari kota ke tempat yang terang dan mulia. Rerumputan di tempat itu hijau dan burung-burung di sana berkicau dengan merdu. Penghuni tempat itu dari segala ukuran. Mereka mulia, agung dan indah. Mereka menyandang gambar wujud Yesus. Dan wajah mereka berseri-seri dengan sukacita kudus. Ekspresi kebebasan dan kebahagiaan tempat itu. Kemudian Nyonya White bertanya, dan masih dalam halaman yang sama. Saya bertanya kepada salah satu daripada mereka, mengapa mereka jauh lebih indah daripada yang ada di bumi? Jawabannya adalah, kami telah hidup dalam penurutan yang ketat kepada perintah-perintah Allah dan tidak jatuh karena ketidaktaatan seperti yang ada di bumi. Kemudian saya melihat dua pohon, yang satu mirip dengan pohon kehidupan di kota. Buah keduanya tampak indah, tapi salah satunya tidak bisa mereka makan. Mereka memiliki kekuatan untuk memakan keduanya, tetapi dilarang memakan salah satunya. Sama peraturannya dengan di dunia ini, yaitu ujian untuk setia atau tidak, menurut atau tidak. Yang setan goda, yang setan tipu kepada Hawa adalah agar dia jangan setia, agar dia jangan menurut. Semakin jelas bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah untuk ujian. Dan mereka yang di dunia-dunia lain, mereka tidak jatuh, mereka menurut kepada hukum Allah. Mereka tetap setia, tetapi sayangnya yang di dunia ini tidak.
Kembali, fokusnya adalah apakah kita menurut atau tidak. Sebab kita diciptakan oleh Allah bukan untuk memilih hidup atau mati. Kita diciptakan oleh Allah untuk kehidupan yang kekal. Bagaimana dengan pohon kehidupan? Apakah ada manfaat buahnya? Kejadian 3:22 berkata, "Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 561 paragraf 1. Seandainya manusia setelah kejatuhannya dibiarkan bebas datang ke pohon kehidupan, ia akan hidup selama-lamanya. Dan dengan demikian dosa akan kekal selama-lamanya. Tetapi kerup dengan pedang yang menyala-nyala ditempatkan untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian 3:24. Dan tak seorang pun keluarga Adam yang diizinkan melewati rintangan itu dan memakan buah pemberi hidup itu. Itulah sebabnya tidak seorang pun orang berdosa yang hidup selama-lamanya. Mengapa kita perlu baca kebenaran ini? Karena banyak yang percaya bahwa buah pohon kehidupan itu hanyalah lambang, yaitu lambang kehidupan. Buah itu sebenarnya tidaklah memberikan kehidupan. Nah, jika hanya lambang, seharusnya tidak perlu khawatir jika orang berdosa memakannya, karena tidak memberi kehidupan, sebab hanya lambang. Namun tidak demikian. Orang berdosa bila memakan buah pohon kehidupan itu, dia dapat hidup selamanya, dan karenanya dosa menjadi kekal. Dan itu sebabnya harus dijaga agar jangan sampai orang berdosa memakan buah pohon kehidupan itu. Benar, saya setuju bahwa Adam dan Hawa hidup oleh karena nafas hidup Allah. Namun, Roh Nubuat berkata juga dalam Kemenangan Akhir halaman 560 paragraf 1. Di tengah-tengah Taman Eden itu tumbuh pohon kehidupan yang buahnya mempunyai kuasa untuk mengekalkan hidup. Seandainya Adam tetap menurut kepada Allah, ia akan terus bebas datang ke pohon ini dan akan hidup selamanya. Tetapi setelah ia jatuh dalam dosa, ia tidak lagi diperbolehkan mengambil bagian dalam pohon kehidupan itu, dan ia menjadi takluk kepada kematian. Buah pohon kehidupan itu mempunyai kuasa untuk mengekalkan hidup. Itu sebabnya sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, mereka tidak dapat lagi memakan buah pohon kehidupan. Mengapa hal ini penting kita pahami? Karena saudara-saudara kita yang merayakan hari-hari raya menggunakan buah pohon kehidupan sebagai dasar untuk merayakan hari-hari raya tersebut. Sebab bagi mereka, buah pohon kehidupan hanyalah lambang untuk menerima hidup dan sudah diberikan oleh Allah kepada manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya mereka percaya bahwa sebelum kejatuhan sudah ada lambang, ya, sudah ada bayangan. Ingat penjelasan di video tadi bahwa Allah memberikan hidup kepada anaknya, kemudian dari anaknya hidup itu diberikan kepada kita, manusia. Dan lambang pemberian hidup itu adalah dengan memakan buah kehidupan. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, hidup itu tidak ada. Namun Allah berikan kesempatan kedua untuk hidup, yaitu dengan kematian anaknya di kayu salib. Nah, hari-hari raya tersebut adalah lambang daripada kesempatan yang kedua. Kesempatan pertama diberikan dalam lambang buah pohon kehidupan dan diberikan sebelum kejatuhan. Lalu kesempatan kedua diberikan dalam lambang juga, yaitu hari-hari raya orang Yahudi. Lalu bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah ada yang dimakan atau yang mereka sebut dengan meat. Berikut ayatnya. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Atau dalam bahasa Inggrisnya, to you it shall be for meat. Meat adalah bahasa Inggris kuno yang berarti makanan. Memang itu berarti juga daging, tapi maksudnya dalam ayat ini dan juga dalam banyak tulisan adalah makanan.
Jadi, pada kesempatan yang pertama, yaitu sebelum jatuh dalam dosa, buah kehidupan yang dimakan atau sebagai meat adalah lambang menerima hidup. Dan sesudah jatuh, ada lambang kehidupan, yaitu dengan memakan roti, yaitu roti tidak beragi. Jadi sebelum jatuh ke dalam dosa, ada yang dimakan sebagai lambang kehidupan. Apalagi sesudah jatuh ke dalam dosa, harus ada yang dimakan sebagai lambang menerima kehidupan. Inilah dasarnya saudara-saudara kita yang merayakan hari-hari raya orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan korban-korban yang harus dipersembahkan pada setiap hari raya? Berdasarkan apa yang mereka yakini, hal itu tidak perlu lagi. Karena korban-korban itu adalah lambang kematian Yesus di kayu salib, dan karenanya sudah digenapi. Sementara yang dimakan untuk hidup masih terus dilakukan. Karena sebelum kejatuhan, sudah ada lambangnya, yaitu buah kehidupan tadi. Ini menurut mereka. Jadi, memakan dari lambang kehidupan adalah sesuatu yang terus dilakukan bahkan sampai tiba di surga nanti. Sebelum ada dosa, sudah ada lambang atau bayangan. Dan demikian juga sesudah ada dosa, ada lambang dan bayangan. Khususnya untuk menerima hidup. Itulah yang mereka yakini, dan oleh karena itu mereka tetap merayakan hari-hari raya. Nah, ini membawa kita kepada kebenaran berikut yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuatan tentang juru selamat manusia. Sebab manusia telah jatuh dalam dosa. Dan sebagai lambang dari yang akan datang, maka Allah menetapkan suatu upacara korban, yaitu korban anak domba. Upacara korban ini dimulai sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebelum kejatuhan, tidak ada upacara korban. Sebelum kejatuhan, tidak ada hari-hari raya. Sebab hari-hari raya tersebut adalah gambaran rangkaian peristiwa dari rencana penebusan dan kegenapannya. Karenanya, memakan buah kehidupan dengan upacara korban adalah dua hal yang berbeda. Manusia dapat memakan buah kehidupan hanya sebelum jatuh dalam dosa. Sesudah jatuh dalam dosa, tidak bisa lagi. Namun, agar kita tidak mati, maka ada juru selamat yang datang untuk gantikan kita. Sehingga bila mana kita percaya, kita beroleh hidup itu kembali, dan kemudian dapat menikmati kembali buah kehidupan itu. Karenanya, sejak kejatuhan manusia, hingga Yesus mati di kayu salib, umat-umat Allah mempersembahkan korban pendamaian, yaitu anak domba yang tidak bercacat. Nah, tentang korban ini, mereka yang merayakan hari-hari raya berpendapat bahwa korban dan hari raya bisa dipisahkan. Kenapa? Ini dasarnya. Bilangan 28 ayat 9 dan 10. Dikatakan, pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak, serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Ayat ini menyatakan adanya korban persembahan pada hari Sabat. Apakah hal ini masih dilakukan sampai sekarang? Oh, tentu tidak. Tapi hari Sabatnya masih terus dirayakan. Inilah salah satu dasar mengapa ada kelompok-kelompok yang tetap merayakan hari-hari raya dan tidak mempersembahkan korban. Saudaraku dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuat demikian. Hari Sabat tidak pernah dipersatukan dengan upacara korban. Hari Sabat diciptakan setelah 6 hari Allah menjadikan langit dan bumi. Untuk membantu, berikut ilustrasinya. Hari Sabat diciptakan sebelum adanya kejatuhan dalam dosa. Hari Sabat tidak ada hubungannya dengan upacara korban. Lalu, manusia jatuh dalam dosa.
dan karenanya Allah menetapkan upacara korban sebagai lambang juru selamat manusia yang akan mati di kayu salib nanti. Nah, sebagai wujud iman mereka akan kedatangan Kristus sebagai penebus manusia, dalam ibadah hari Sabat mereka tetap melakukan upacara korban. Tetapi ingat, hari Sabat sudah ada terlebih dahulu dan terpisah dari upacara korban. Kemudian Allah menetapkan hal-hal berikut ini yang berhubungan dengan upacara korban, yaitu hari raya, Ka'bah, dan keimamatan. Ketiga hal ini adalah satu kesatuan dengan upacara korban. Keimamatan adalah untuk mempersembahkan korban. Kita tidak dapat memiliki imam tanpa ada korban. Kemudian, Ka'bah adalah tempat di mana korban-korban ini dipersembahkan. Dan hari-hari raya adalah waktu untuk mempersembahkan korban-korban tersebut. Karenanya hari raya, Ka'bah, dan keimamatan, ketiganya patuh atau tunduk kepada sistem upacara korban. Sebab upacara korban tersebut adalah lambang dari kematian juru selamat manusia. Nah, perhatikan ayat berikut ini yang berbicara tentang hari raya. Imamat 23 ayat 37 berbunyi, "Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu." Ayat ini disampaikan setelah dijelaskan tentang hari-hari raya orang Yahudi. Imamat 23 berisi tentang hari raya. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, hari-hari raya tersebut Tuhan tetapkan sebagai hari pertemuan kudus untuk apa? Untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Karenanya, mana yang lebih utama? Hari rayanya atau korbannya? Sudah jelas, korbannya. Sebab hari itu ditetapkan untuk mempersembahkan korban. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat ini, apakah kita dapat merayakan hari raya tanpa mempersembahkan korban? Tentu tidak bisa. Sebab hari raya itu ditetapkan untuk mempersembahkan korban. Lalu, apakah korban dapat dipersembahkan tanpa hari raya? Oh, bisa. Dan pernah terjadi, yaitu dalam Taman Eden hingga Sinai. Sebelum Sinai, para bapa pendahulu kita seperti Abraham, Ishak, Yakub mempersembahkan korban tanpa mengetahui hari-hari raya tersebut. Sebab hari raya nanti ditetapkan di Sinai. Bisa lihat bahwa korban itu lebih utama dari hari rayanya. Karena ada maksud Allah dalam menetapkan hal ini. Ibrani 9 ayat 10 berkata, "Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaruannya." Kapan waktu pembaruan itu? Waktu Yesus datang. Semua upacara dan ritual makan dan minum hanyalah sementara, sampai akhirnya Yesus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 19, "Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara." Keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu adalah Yesus Kristus. Jadi, sebelum Yesus datang, semua upacara dan hari raya masih berlaku. Tetapi begitu waktu pembaharuan datang, yaitu kedatangan Yesus yang pertama, maka semua upacara dan hari raya akan berakhir, khususnya pada waktu Yesus mati di kayu salib. Dan tentang hal ini Daniel telah menubuatkannya terlebih dahulu dalam Daniel 9 ayat 27 yang berkata, "Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan.
dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Pada pertengahan 7 masa itu adalah peristiwa kematian Yesus di kayu salib, dan pada saat itu korban sembelihan dan korban santapan berakhir. Nah, ada yang berkata bahwa yang berakhir hanya korbannya, namun hari rayanya tidak berakhir. Apakah benar demikian? Mari kita kembali ke ilustrasi yang tadi. Nah, kalau upacara korban dihentikan atau sudah digenapi, apakah kita masih perlu hari Sabat? Oh ya, tetap. Sebab hari Sabat dijadikan sebelum upacara korban dan tidak terikat dengan upacara korban. Tetapi saat upacara korban dihentikan, apakah keimamatan dihentikan juga? Oh, sudah tentu. Karena jika keimamatan tetap berjalan, korban apa yang harus dipersembahkan? Sudah tidak ada. Itu sebabnya dalam Daniel 9 ayat 27 tadi katakan, Allah tidak perlu rinci semuanya. Cukup Allah katakan, korban sembelihan dengan korban santapan berhenti, maka itu bermakna yang lainnya juga ikut. Artinya, keimamatan juga berhenti. Bagaimana dengan Ka'bah? Ka'bah juga tidak ada berguna, sebab tidak ada imam, tidak ada korban. Karenanya, Ka'bah juga berhenti. Lalu bagaimana dengan hari raya? Ini tetap jalan katanya. Yang lain boleh berhenti, tapi ini tetap jalan. Ini tetap berfungsi. Sebab mereka hubungkan dengan pohon kehidupan tadi, di mana ada yang dimakan untuk hidup, sebagai lambang. Mohon maaf, saudaraku dalam Tuhan. Hal ini namanya tidak konsisten. Sebab hari raya terhubung dan tergantung kepada korban sembelihan, bukan kepada pohon kehidupan. Jadi saat korban sembelihan dihentikan, hari raya juga berhenti. Saudaraku dalam Tuhan, semuanya itu hanyalah sistem upacara yang adalah lambang akan kedatangan Juru Selamat kita. Dan bila mana Juru Selamat sudah datang dan mati di kayu salib, maka semua korban sembelihan, korban santapan, beserta semua sistemnya, yaitu keimamatan, Ka'bah, dan hari raya, juga berakhir. Oleh karena itu, Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ya, hanya lambang saja itu semua. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, hukum Taurat yang mengatur sistem lambang atau bayangan tidak dapat menyempurnakan kita. Itu bukanlah hakikat dari keselamatan. Tetapi itu semua mengarahkan pandangan kita, pandangan umat Allah kepada Juru Selamat kita yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Ya, ini bagi mereka saat itu. Lalu ayat 9 berkata, Ibrani 10 ayat 9, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama adalah perjanjian yang pertama, yang berisi banyak lambang atau bayangan. Ingat pekabaran Sabat lalu tentang Syafuot. Perjanjian yang pertama atau yang lama katanya, di Sinai. Itu adalah lambang dan kegenapannya lebih besar dan agung, yaitu saat hidup Yesus dicurahkan bagi umatnya. Itulah perjanjian yang kedua atau yang baru. Karenanya jelas bahwa hari raya adalah bagian dari lambang atau bayangan, yaitu perjanjian yang lama, dan itu berakhir. Yang pertama tidak hanya berhenti. Ayat ini katakan, tetapi dihapuskan, agar yang kedua atau yang baru dapat ditegakkan. Jika saudara bisa memisahkan hukum upacara korban dari hari raya dan tetap merayakan hari raya, maka saudara punya otoritas yang menyamai Allah. Sebab Allah yang menetapkan dan Allah yang menghentikan. Semuanya adalah tindakan Allah. Karenanya jika kita dapat berbuat sesuatu atas apa yang Allah telah tetapkan dan hentikan,
Bukankah kita menempatkan diri kita menyamai Allah atau bahkan melebihi Allah? Ingat saudaraku dalam Tuhan, bangsa Israel keluar dari Mesir pada malam Paskah, lambang kematian Yesus. Pertanyaan, adakah yang Israel lakukan supaya mereka bisa keluar? Tidak ada. Yang membunuh anak sulung Mesir bukan Israel, tetapi Allah oleh malaikatnya. Dan oleh karena itu, Israel diusir keluar dari Mesir. Tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Israel. Lalu, roti tidak beragi adalah lambang berakhirnya dosa. Bebas dari dosa, yang dilambangkan oleh keluarnya Israel dari Mesir, sebab perhambaan Mesir adalah perhambaan dosa. Nah, siapakah yang lakukan pembebasan dari dosa ini? Yesus. Yesus yang lakukan, tidak ada yang kita lakukan, tidak ada yang kita buat. Lalu, buah sulung adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati dan kembali ke sorga membawa tawanan saat itu. Hal ini dilambangkan oleh bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Itu adalah proses pembaptisan. 1 Korintus 10 ayat 2, Paulus katakan, mereka semua dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dan baptisan adalah lambang dari kematian dan kebangkitan. Adakah yang Israel lakukan untuk terbelahnya Laut Merah? Tidak ada. Itu semua pekerjaan Allah. Demikian juga dengan saat kita mati. Kebangkitan kita bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah. Dan Syafuot atau Pentakosta. Adakah yang kita buat sehingga roh itu dicurahkan? Adakah yang jemaat mula-mula lakukan supaya roh itu dicurahkan? Tidak ada. Jemaat mula-mula hanya berdoa dan tunggu. Pekerjaan pencurahan adalah pekerjaan Allah dan anaknya. Itulah juga di Sinai, Allah memberikan hukum melalui anaknya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, hari-hari raya seharusnya mengingatkan kita bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi kasih karunia Allah melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan itu juga berlaku untuk hari raya Tiup Serunai, hari raya Pendamaian, dan hari raya Pondok Daun. Semuanya adalah pekerjaan Allah Bapa melalui anaknya. Sebab pembenaran itu oleh iman dan bukan oleh perbuatan kita. Nah, yang menarik adalah Paulus dengan jelas berkata, yang pertama sudah dihapuskan agar yang kedua bisa ditegakkan. Tapi mereka yang merayakan hari-hari raya menggunakan perkataan Paulus sebagai dasar pembenaran mereka. Mari kita lihat ayatnya berikut ini. Yang selalu mereka gunakan yaitu 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ayat ini yang menjadi dasar bagi mereka yang masih merayakan hari-hari raya. Sebab Paulus berkata dalam bahasa Inggris terutama, perhatikan, let us keep the feast. Atau dalam bahasa Indonesia, marilah kita berpesta. Atau mari kita tetap merayakan hari raya. Nah, feast yang mana yang Paulus maksudkan? Apakah yang lama atau ada yang baru? Perhatikan Paulus berkata, buanglah ragi yang lama supaya kita menjadi adonan yang baru. Ini kalimat kunci. Bahwa Paulus nyatakan ada yang lama dan ada yang baru. Lalu Paulus berkata, sebab memang kamu tidak beragi. Apa artinya tidak beragi? Tidak beragi artinya bebas dari dosa. Apakah ini kondisi yang lama atau kondisi yang baru? Kondisi yang baru tentunya. Kenapa kita bisa menjadi tidak beragi? Apakah itu karena perbuatan kita? Oh tidak. Kita tidak beragi karena anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Orang Israel bebas dari Mesir karena domba Paskah telah disembelih. Tapi bukan mereka yang mengerjakan pembebasan dari Mesir, tapi Tuhan. Demikian juga dengan kita. Pembebasan kita dari dosa bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jelas sekali dalam ayat-ayat ini, perbedaan yang lama dan yang baru. Itu sebabnya Paulus berkata,
Mari berpesta bukan dengan ragi lama, yaitu bukan dengan Mesir, tapi dengan roti tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, apakah maksudnya? Roti tidak beragi adalah lambang. Sebab Paulus katakan, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, siapakah roti tidak beragi? Yesus Kristus. Maka yang murni dan benar itu adalah Yesus Kristus. 2 Korintus 1:12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Nah, kita sudah pelajari bahwa kasih karunia Allah dan kekuatan Allah dan hikmat Allah adalah Yesus Kristus. Bahwa kemurnian itu adalah Yesus karena itu berasal dari Allah dan dia adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karenanya, saat kita membaca kembali ayat ini, let us keep the feast atau marilah berpesta, maka feast yang dimaksud bukanlah yang lama, tetapi feast yang baru. Apakah feast yang baru itu atau hari raya yang baru? Yaitu memakan Yesus Kristus. Pada waktu Paulus berkata, let us keep the feast kepada orang Korintus, bukan oleh karena ada isu merayakan hari raya di sana. Oh bukan. Tetapi ada isu dosa. Di Korintus ada orang cabul, ada orang kikir, penipu, penyembah berhala, pemfitnah, dan pemabuk. Kita bisa baca dalam ayat 9-11 dari pasal yang sama. Dan Paulus berkata, jangan bergaul dengan mereka, meskipun mereka menyebut diri saudara. Nah, uniknya, mereka yang merayakan hari raya berkata bahwa Paulus menasihatkan agar jangan merayakan hari raya dengan orang-orang berdosa itu, meskipun mereka saudara. Ini pemahaman yang menyimpang dari konteks perikop. Paulus berkata, buang ragi lama, artinya buang dosa-dosa itu. Paulus menggunakan istilah-istilah hari raya untuk mengilustrasikan kebenaran rohani. Jika kita perhatikan, istilah hari raya dalam ayat ini hanyalah lambang. Paulus tidak berbicara harafiah dalam ayat-ayat ini. Paulus gunakan lambang sebagai gambaran untuk buang dosa dari jemaat Korintus. Dan caranya bukan dengan perbuatan kita, tetapi Kristus domba Paskah. Yesuslah yang dapat membuang dan membersihkan ragi lama. Itu sebabnya Paulus berkata, marilah kita berpesta, yaitu berpesta dalam Yesus, dengan memakan Yesus roti yang tidak beragi, sebab dialah yang dapat membersihkan kita dari dosa. Pesta yang dimaksudkan bukanlah harafiah, tetapi rohaniah. Sebab kita bukan makan Yesus secara harafiah, tetapi secara rohaniah. Nah sekarang, bagaimana caranya untuk makan Yesus yang adalah roti tidak beragi? Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 6, khususnya ayat 22-59, berbicara tentang Yesus yang adalah roti hidup. Roti itu adalah dagingnya Yesus dan darahnya Yesus. Dan karenanya, cara memakan daging dan darah Yesus adalah dengan tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Inilah pesta atau feast yang Paulus maksudkan. Inilah feast yang baru yang harus kita lakukan bukan hanya satu minggu, tetapi setiap hari. Kita harus berpesta dengan memakan roti tidak beragi, yaitu Yesus dengan cara tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Bagaimana caranya? Kita baca Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah caranya, yaitu kehadiran Roh Kudus, Roh kebenaran, yaitu Sang Penghibur, untuk kita dapat memakan daging Yesus dan darah Yesus. Inilah caranya untuk kita tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita. Tidak heran Yesus mengetuk pintu hati kita untuk dapat masuk dan berpesta dengan kita. Wahyu 3:20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia,
dan ia bersama-sama dengan aku. Inilah pesta yang baru itu, yaitu pesta atau feast rohani. Kita memakan Yesus dengan cara menerima Dia dalam hati kita. Dan Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab Wahyu 3 ayat 20 ini adalah perkataan Roh kepada Yohanes, yaitu Roh-Nya Yesus. Itu sebabnya ingat kembali kutipan Roh Nubuat berikut ini, yang sering kita baca dalam renungan pagi. Hendaklah kamu tetap di dalam aku, dan aku juga di dalam kamu. Tinggal dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Yesus. Inilah caranya tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, yaitu dengan selalu menerima Roh-Nya Kristus. Inilah pesta yang Paulus nasihatkan, yaitu dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita. Sebab hanya Yesus yang dapat bersihkan hati kita, yang bisa buang ragi lama, yang bisa membuang dosa-dosa. Ingat juga nasihat berikut ini. Menjadi putra dan putri Allah, halaman 14, paragraf pertama. Kristus sajalah yang berkuasa untuk membersihkan hati. Itu sebabnya Yesus yang harus masuk ke dalam hati kita. From Heaven with Love, halaman 100, paragraf 2, menjelaskan. Kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Artinya dosa itu, yaitu ragi lama. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati, tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Kembali dikatakan bahwa hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa kita, yaitu hati kita. Bagaimana caranya? Dengan menerima Roh-Nya. Itu sebabnya Nyonya White mengutip Wahyu 3:20, di mana Yesus sendiri mengetuk dan Dia yang masuk, yaitu masuk oleh kehadiran Roh-Nya Kristus. Yesus yang masuk, saudaraku, dalam Tuhan, dan bukan oknum lain. Mengapa penting sekali memahami dengan benar pesta atau feast yang Paulus maksudkan? Sebab feast yang lama atau hari raya yang lama sudah berakhir. Feast yang baru, yaitu memakan Yesus yang adalah roti tidak beragi, inilah yang kita perlu hidupkan. Kenapa? Sebab saat ini adalah hari pendamaian. Yesus sedang melayani sebagai pengantara di bilik yang Maha Kudus. Dan oleh kehadiran Roh-Nya, kita terhubung kepadanya, dan Yesus melayani kita dalam hati kita. Nah, masih ada beberapa ayat dan kutipan yang dibagikan kepada kami yang mereka gunakan sebagai pembenaran merayakan hari-hari raya. Namun oleh karena waktu, kita akan bahas di waktu berikutnya. Namun sebagai pendahuluan, ingat kutipan berikut ini. Ini pendahuluan untuk pembahasan berikutnya. Dalam The Story of Jesus, halaman 95, paragraf 3, Roh Nubuat berkata, ketika orang-orang Yahudi memeteraikan penolakan mereka terhadap Kristus dengan membunuh Dia, mereka menolak semua yang memberi nilai dan arti penting pada hari raya ini. Sebab saat itu, pemeliharaan hari raya oleh mereka adalah bentuk yang tidak berharga. Saudaraku dalam Tuhan, sejak orang Yahudi membunuh Yesus, meskipun mereka terus merayakan hari raya, khususnya Paskah, karena hari raya Paskah yang dimaksudkan oleh kutipan ini, maka hari raya itu tidak ada lagi artinya. Sebab mereka menolak yang sudah inti dari hari raya itu, yaitu Yesus. Nah, pada zaman umat jemaat mula-mula, mereka tidak merayakan hari raya itu lagi, sebab kegenapan sudah terjadi. Yesus mati di kayu salib. Mereka paham itu. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, mereka masih merayakannya. Mereka masih merayakan hari-hari raya, termasuk Paskah. Nah, masakan saudaraku dalam Tuhan, Paulus dan jemaat mula-mula masih ikut terlibat dalam upacara tersebut yang dipimpin oleh orang-orang yang menolak Yesus? Renungkan. Karena Paulus dan umat
mula-mula tidak pernah melakukan hari raya itu. Kalaupun disebutkan dalam Alkitab ada Paulus tiba pada hari raya ini, atau Paulus berencana tiba pada hari raya Pentakosta, itu bukan karena dia merayakan. Nanti kita akan pelajari. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kita bukan lagi berpesta yang lama, tapi berpesta yang baru, yaitu dengan memakan Yesus oleh tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah pesta kita setiap hari. Sebab saat ini adalah masa pemeteraian, masa pendamaian. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan kami berbakti pada hari Sabat. Terima kasih atas kesempatan kami mempelajari firman-Mu dan tulisan Roh Nubuat, khususnya tentang hari raya yang lama dan hari raya yang baru. Engkau sudah lihat, sejak tahun 1930-an, sudah muncul aliran-aliran yang merayakan hari raya, yang mana sebenarnya tidak perlu. Sebab itu semua sudah berakhir. Namun yang di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Hal yang sudah pernah terjadi dibuat lagi, dan sekarang sudah terjadi lagi. Bahkan di sekitar kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Kalaupun kami mengabarkan kebenaran ini, kami hanya alat-Mu. Kami perlu Roh-Mu agar menguasai hati semua umat, agar yang tidak merayakan semakin mengerti hari raya mana yang harus dirayakan. Dan mereka yang sudah merayakan, boleh kembali dan merayakan yang benar, meninggalkan hari raya yang lama dan merayakan hari raya yang baru, yaitu dengan tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan kami ya Yesus agar menjadi baru, adonan baru yang tidak berarti, dan pada akhirnya siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.